Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Maria di Klinzonai dari Stikom UI Lindo Kupang, Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas B. Di sini saya akan membuat tutorial tentang mereview sebuah aplikasi yang di dalamnya itu kita menganalisa penerapan fitur dengan memanfaatkan komputasi awan. Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang profil perusahaan IT tersebut, kemudian ada fitur-fiturnya, kemudian ada keamanan, kelebihan dan kekurangan dengan demonkan atau install atau konfigurasi aplikasi tersebut. Di sini kita langsung saja masuk ke aplikasi. Di sini saya akan mereview aplikasi Microsoft Azure. Nah, di sini inilah tampilannya. Untuk Microsoft Azure ini merupakan teknologi perangkat lunak milik Microsoft yang mendapatkan respon bagus di Indonesia sejak diperkenalkan pada tahun 2010 kalau tidak salah. Hal ini dapat dilihat mulai dari serangkaian kerjasama bisnis dengan perusahaan teknologi informasi dan pengelola penjualan platform digital. Nah, diluncurkan pada Februari 2010 bernama Windows Azure yang saat ini beradaptasi dengan nama Microsoft Azure, memiliki 25 layanan gratis yang dapat digunakan untuk eksperimen termasuk kecerdasan buatan atau machine learning ya, kemudian ada dan semua teknologi yang bisa dilakukan tanpa server. Kemudian untuk komputasi awan atau cloud computing yang dibawakan oleh Microsoft Azure itu meliputi infrastruktur as a service atau IaaS, kemudian platform as a service atau PaaS, dan software as a service atau SaaS. Dan sebagai PaaS, teknologi ini yakini membangun aplikasi di cloud sebagai web application maupun aplikasi berjalan di atas virtual machine dan API machine ya. Kemudian Microsoft ini membuat momentum yang baik dengan memberdayakan infrastruktur cloud yang kompeten, namun fleksibel untuk melayani kinerja perusahaan dan pelanggan dalam skala prioritas dan ekspansi. Nah, sebagai open cloud computing, pengembangan yang dilakukan di atas Microsoft Azure ini bisa kompatibel dengan solusi yang open source ya, kemudian pihak ketiga seperti Docker, Linux ya, seperti ada Docker, ada Linux, Explorer, WordPress dan Cloudera. Nah, kemudian mengingat cloud itu luas dan program ada, baiknya perusahaan atau bisnis UKM bekerjasama dengan vendor TI lokal untuk konsultasi teknis dalam perencanaan transformasi digital ke dalam sistem kerja perusahaan. Dan ada kesempatan untuk mencoba dengan pendaftaran gratis. Nah, di sini untuk pendaftarannya ada untuk pendaftaran gratis create account. Kemudian kata diri dengan berbasis cloud dalam hitungan jam. Nah, kemudian di sini dengan menggunakan Microsoft Azure, perusahaan mendapat keuntungan dalam penghematan anggaran dan perangkat TI dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
Di sisi lain juga berbagai perusahaan yang menggunakan Windows Server di data center sendiri, utilitas, kualitas. Nah, di sini juga di sini di bagian aplikasi ini juga ada Explorer. Di sini ada Get to know Azure, kemudian ada global infrastrukturnya, ada cloud ekonomisnya, ada customer ini enablement, ada juga customer choice. Di sini ada produknya juga. Nah, di sini produknya ada machine learning, analitik, komputer, contents, database, developer tools, hardware, ada bermacam-macam. Manajemen and governance, ada media, migration, mixed mobile network. Di bagian sini untuk view all products ini sangat populer, yang virtual machine, ada Azure Virtual Desktop-nya, ada juga Azure Kubernetes Service, ada Azure Cognitive Service. Kemudian di sini ada bermacam-macam ya, Azure SQL, ada App Service, Azure Apps. Di sini ada source-nya. Di source-nya itu use case, ada itu application development, data and analytic ya. Kemudian ada hybrid cloud and infrastructure, ada cloud migration and modernization. Kemudian ada security and governance. Lalu ada phishing-nya. Di sini itu ada Azure Phishing, Free Azure Service, Flexible Purpose Option, Azure Benefits and Incentives, Phishing Calculator, Calculator, Optimize Your Cost, Cloud Economies. Ada partnersnya juga ya. Untuk partnersnya ini ada Azure Marketplace, ada Find and Partner, Azure Partner Zone, dan lain-lain. Kemudian ada resource-nya juga. Untuk resource-nya itu ada learning ya, bisa learning, ada start untuk mulai, ada bisa kita sini kita ada training, kemudian ada customer, ada technical resource ya. Di technical resource ini ada documentation dan developer resource, ada Google Database, ada community-nya juga, ada dan lain-lain. Di sini ini untuk bagian search ini untuk mencari ya, bisa mencari. Di sini ada dokumen, kemudian ada juga support, ada kontak ya. Di sini untuk login. Nah, di sisi lain juga perusahaan yang menggunakan Windows Server di data center sendiri, utilitasi perusahaan bagian tersedia di Microsoft Azure merupakan daya tarik tersendiri untuk integrasi Azure Hybrid Cloud Solution dan transisi ke cloud ya. Kemudian apabila rencana Microsoft dalam membangun data center bisa segera terwujud, membangun data center ke depan. Pengembangan aplikasi Cloud Indonesia mempunyai opsi data center terdekat untuk di tingkat konektivitasnya yang tinggi. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ini adalah bagian Microsoft ya, Azure ya. Ini untuk bagian dokumennya, ini untuk bagian dokumennya. Di sini kita bisa mencari, ada kode samples, ada pementasan, ada learn. Oke. Selanjutnya kita akan masuk pada apa saja kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Azure. Dari sini kita akan lanjut ke keuntungan dan kelebihan dari Microsoft Azure. Nah, untuk keuntungannya sendiri yaitu sistem servernya yang mudah dan tinggi dimungkinkan. Kemudian kita bisa mendapatkan jaminan uptime 99,99% ya, dengan perjanjian hukum. Ini berarti bahwa dalam
jam waktu nyata kita bisa mendapatkan sekitaran 4,5 jam waktu berhenti sepanjang tahun. Dan Zorupa memberikan maksimum 98% lah ketersediaan dan kisarannya harga sama. Kemudian itu ada hemat biaya, karena kita telah berinvestasi dalam penyediaan layanan cloud, maka kita tidak perlu berinvestasi dalam infrastruktur IT atau TI lainnya. Ini berarti kita memiliki modal untuk membeli apapun yang diinginkan, kapanpun mau pada skala global. Lingkungan cloud juga mudah untuk meluncurkan aplikasi dan software internal tanpa berinvestasi pada hardware eksternal. Ini juga menurunkan biaya perawatan sehingga memberi kita solusi lengkap yang menghemat biaya. Kemudian untuk kekurangan Azure itu membutuhkan manajemen. Nah, Azure itu membutuhkan manajemen khusus dengan alat seperti penambalan dan pemantauan server. Ini berbeda dari platform SaaS karena mereka bergantung pada pengguna akhir untuk mengkonsumsi informasi. Kita juga akan membutuhkan sumber daya manusia untuk secara fisik memonitor pusat dan berbasis cloud dan memastikan bahwa semua hal berjalan lancar. Kemudian itu kecepatan, dan untuk kecepatan memulai akun cloud adalah tugas yang cukup mudah hari ini dengan mengingat kemudahan akses. Namun dalam kasus Microsoft Azure itu bisa melayani dari 54 wilayah, melayani 140 negara berbeda di dunia. Jika kita tinggal di negara yang jauh dari wilayah pusat data, kita akan melihat kelambatan dan kecepatan yang dapat mengganggu beberapa perusahaan. Kemudian itu juga membutuhkan keahlian platform, seperti tidak seperti server lokal. Microsoft Azure itu membutuhkan keahlian untuk mengoperasikannya sehingga semua bagian yang diperlukan fungsional. Penyediaan layanan cloud yang berlebihan adalah salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh administrator. Oke, selanjutnya itu kita akan saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja Azure. Nah, untuk Azure itu adalah platform ya. Jadi soal yang terakhir itu bagaimana cara penggunaannya. Nah, di sini untuk Azure ini itu ada platform cloud ya, public Microsoft. Itu menawarkan banyak koleksi layanan termasuk platform, kemudian ada bermacam-macam di sini platform cloud platform itu ada SaaS, ada IaaS-nya, dan ada juga managed database service services. Tapi apa sebenarnya Azure dan bagaimana cara kerjanya? Untuk Azure itu adalah seperti platform cloud lainnya, yaitu bergantung pada teknologi yang dikenal sebagai virtualisasi. Dan sebagian besar perangkat keras komputer dapat ditiru dalam perangkat lunak, karena sebagian besar perangkat keras komputer hanyalah seperangkat instruksi yang permanen atau semi-permanen dikodekan dalam silikon, yaitu menggunakan lapisan emulasi yang meletakkan instruksi perangkat lunak untuk instruksi perangkat lunak keras. Nah, pada dasarnya cloud adalah satu set server fisik di satu atau lebih pusat data yang menyalakan perangkat keras. Kemudian untuk memahami ini ya, kita bisa dalam setiap rak atau cluster sebagian besar server ditunjukkan menggunakan instan perangkat keras. Nah, di sini misalnya front end dan menyalakan layanan yang menangani permintaan pelanggan untuk mengalokasikan sumber daya Azure seperti mesin virtual ya.
ada seperti mesin virtual, ada juga dan layanan seperti Azure Cosmos DB, dan pada dasarnya Azure juga adalah kumpulan sebesar server dan perangkat keras jaringan yang menjalankan rangkaian aplikasi terdistribusi yang kompleks untuk mengatur konfigurasi dan pengoperasian perangkat keras dan perangkat lunak terinstalasi pada server tersebut. Dan Azure itu begitu kuat karena pengguna tidak lagi bertanggung jawab untuk melihara dan meningkatkan perangkat keras, karena Azure akan melakukan semua di belakangnya. Sekian sedikit penjelasan saya tentang Microsoft Azure. Mohon maaf jika ada sedikit kesalahan penjelasan dalam tutorialnya. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.